Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3, kami dari kelompok B. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval Kurnia Silahen. Perkenalkan nama saya Budi Anito. Perkenalkan nama saya Antonio Wirasaga. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Fauzi. Perkenalkan nama saya Kada Ayu Tresna Dewi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan kalian akan melihat hasil diskusi kami yaitu tentang role model. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan anak bangsawan yang memilih jalan kerakyatan. Ia adalah pejuang pendidikan, jurnalis, pendidik, dan pemikir kebangsaan. Di masa kolonial, dia menggugat ketidakadilan lewat tulisan-tulisan yang tajam. Dibuang ke Belanda, tapi tidak membuatnya padam. Justru di sana ia mematangkan ilmunya demi masa depan bangsa. Sekembalinya ke tanah air, ia mendirikan taman siswa, sekolah yang merdeka dalam berpikir. Rasa dan jiwa, ia menghapus kelas sosial dalam pendidikan, membuka akses belajar bagi anak bangsa. Kini namanya diabadikan dalam Hari Pendidikan. Setiap tanggal 2 Mei, lebih dari itu Ki Hajar Dewantara adalah cerminan dari nilai-nilai dasar perilaku sebagai ASN, yaitu berakhlak. Poin yang pertama ialah berorientasi pelayanan. Ki Hajar Dewantara tidak mendidik untuk sebuah keterpaksaan. Ia mendidik untuk kepentingan rakyat. Seluruh hidupnya diabadikan untuk memberi sebuah hal-hal yang bermanfaat. Seperti seharusnya ASN yang berorientasi pelayanan, Ki Hajar Dewantara selalu siap sedia untuk membantu kebutuhan masyarakat dengan hati dan bekerja bukan hanya sekedar untuk kewajiban. Poin selanjutnya ialah akuntabel. Ki Hajar Dewantara memiliki sifat yang teguh dan komitmen, tak pernah lepas dari tanggung jawab dan moral sosial yang tinggi. Apa yang ia sampaikan pasti akan diperjuangkan. Sebagai ASN yang akuntabel, ia memiliki karakter yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Nilai selanjutnya yaitu kompeten. Ki Hajar Dewantara tidak pernah berhenti belajar meski dalam keterasingan. Beliau mampu membawa ilmu yang beliau dapatkan dari Barat dan ditanamkan di Nusantara. Seperti contohnya, ASN yang kompeten harus selalu dapat mengembangkan kapasitas diri agar dapat memberikan hasil yang terbaik demi bangsa dan negara. Nilai selanjutnya yaitu harmonis. Ki Hajar Dewantara telah mendirikan taman siswa dan menciptakan ruang belajar tanpa diskriminasi untuk semua anak bagi penerus bangsa tanpa melihat warna kulit, agama, suku, ataupun kasta. Contohnya seperti ASN yang harmonis harus mampu bekerja sama dan saling menghargai demi membangun suasana yang kondusif. Baik, nilai selanjutnya yaitu loyal. Ki Hajar sangat menekankan cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Loyalitas yang ia tunjukkan terlihat dalam perjuangan di bidang pendidikan demi memerdekakan bangsa dari kebodohan, yang menunjukkan kesetiaan terhadap identitas nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, loyalitas beliau yaitu mengabdi tanpa pamrih demi kemajuan bangsa. Kemudian nilai selanjutnya yaitu adaptif. Nilai adaptif yaitu Ki Hajar dikenal sebagai sosok yang inovatif dalam pendekatan pendidikan. Misalnya dengan mendirikan taman siswa yang menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia, bukan meniru sistem kolonialisme. Ini menunjukkan bahwa pendidikan harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman. Poin selanjutnya yaitu kolaboratif. Ia membangun jaringan guru dan komunitas pendidikan karena ia tahu perubahan tidak bisa dilakukan dengan sendiri. ASN yang kolaboratif adalah mereka yang bekerjasama, bukan saling menyaingi. Ingarsa sung tulada ing madia mangun karsa, tut wuri handayani. Kalimat ini bukan hanya semboyan pendidikan, tetapi juga warisan kepemimpinan sejati. Ki Hajar Dewantara telah tiada, namun nilai di setiap hidup langkah kita sebagai pendidik dan sebagai pelayan masyarakat tetap ada. Ki Hajar Dewantara sepenggal sejarah, sejuta pengabdian, dan teladan abadi. Dapat kita simpulkan konsep berakhlak bagi aparatur sipil negara
jika kita sandingkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, akan sangat relevan dan saling melengkapi. Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikannya menekankan pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter dan moral. Dengan demikian, konsep berakhlak yang diterapkan pada ASN akan semakin kuat dan bermakna jika diselaraskan dengan nilai-nilai luhur pemikiran Ki Hajar Dewantara. ASN yang berakhlak bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mencerahkan dan memajukan bangsa, seperti semangat yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat!